KBR Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Akses terhadap pupuk dan pestisida sudah menjadi masalah menahun bagi petani. Selain langka dan kian mahal, produk yang tersedia mayoritas berbahan kimia. Penggunaan dalam waktu lama berpotensi membahayakan kesehatan dan merusak lahan pertanian. Di Klaten, Jawa Tengah, sejumlah petani mencoba jalan lain dengan mengaplikasikan pupuk dan pestisida organik. Bagaimana hasilnya? Jurnalis KBR Nini Yuniati berbincang dengan petani Juwiring Klaten yang sudah mempraktikkan budidaya pertanian sehat selama 4 tahun. Simak laporannya yang dibacakan Astri Yuwanasari. Ya kaya tuntut nganggur go mulai. Kaya daun-daunan sing bisa bermanfaat nganggur go mulai. Apa ora sampah isine omah? Berarti bukan sampah. Tengah hari jelang waktu zuhur, Sri Sugiyarti sudah sampai rumah. Waktunya mengasuh setelah bekerja di sawah sedari pagi. Giyarti saban ke sawah selalu membawa keranjang untuk mengangkut sisa-sisa daun yang ditemukan sepanjang jalan. Kebiasaan ini dilakoninya beberapa tahun terakhir sejak ia mengenal pestisida nabati dan pupuk organik. Ke sawah itu selalu bawa itu bronjong. Kenapa nanti di jalan ada apa-apa saya masukkan ke dalam bronjong itu pemungut sampah di jalan. Kayak kulit bawang, terus kulit anu pada waktu orang punya hajatan itu kan dibuangi. Kalau saya kumpulkan nanti saya bawa. Itu kan bermanfaat toh Mbak. Sampah jadi nggak nyampah kita bisa dimanfaatkan. Sampah-sampah organik diolah Giyarti sebagai pestisida maupun pupuk. Kebutuhan akan pestisida lumayan tinggi karena sebagian lahannya ditanami palawija. Sayur-sayuran memang rentan diserang hama, apalagi di musim hujan. Sekarang obat-obatan mahal loh Mbak, kimia itu. Ada yang segini, ini obat ular ini cuma 100 mili atau berapa. Itu ada yang harganya 150. Itu memang one cake lah itu, yang 150 itu. Begitu ular disemprot langsung rontok. Tapi segini nih 150, cuma 100 mili. Dengan membuat pestisida nabati dan pupuk organik sendiri, Giyarti bisa menghemat banyak pengeluaran. Apalagi bahan-bahannya mudah didapat seperti buah mojo, buah mindi, hingga kulit telur. Bisa menekan bahkan sampai 50% sampai 60%. Iya, untuk menambah, untuk tenaga. Saya punya pekerjaan, saya bagikan dengan orang lain biar orang lain bisa bekerja, istilahnya begitu. Yang selalu ikut saya sampai sekarang, kalau nggak kerja saya kasihan. Kini pestisida kimia hanya ia gunakan saat kondisi darurat. Kepepet itu pada waktu tanaman palawija itu diserang ular ya. Ular itu serangan dengan ganasnya. Kalau yang pesnap atau apa itu organik itu jalannya pelan-pelan Mbak. Tapi kalau ular itu menyerang semalam habis. Kalau kita tidak atasi dengan kimia, kita tanaman seperti tanaman palawija tidak bisa kita memetik hasilnya Mbak. Petani 64 tahun ini juga tak perlu pusing jika hanya kebagian sedikit pupuk bersubsidi. Ya kalau saya lebih tenang, ke orang pupuk nggak masalah. Kadang-kadang malah saya tahun kemarin saya jual. Ya untuk apa kita nggak punya duit, kalau kita punya duit kita ambil sendiri. Pupuknya kita ambil dulu, itu kadang-kadang ada yang membutuhkan, kita cari, sekian. Itu gua sedikit lagi kita berbagi. Giyarti tinggal mencampur pupuk subsidi jatahnya dengan pupuk organik buatan sendiri. Praktik ini disebutnya sebagai budidaya pertanian sehat dan pastinya lebih hemat. Mahal itu misalnya subsidi kan cuma 150. Kalau bukan subsidi mau bisa 200 atau 300 loh Mbak. Apa enggak? Terlalu mahal itu. Bagi petani kan ya kalau biayanya produksi aja sebesar itu nanti kita lebihnya apa, hasilnya apa. Giyarti adalah salah satu petani champion dari Juwiring Klaten, Jawa Tengah, hasil binaan Gita Pertiwi.
LSM yang bergerak di isu lingkungan ini membuka sekolah lapang untuk belasan petani perempuan yang tergabung dalam kelompok wanita tani Juwiring. Tujuannya agar para petani bisa beralih ke budidaya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Staf Gita Pertiwi, Hoirunisa. Dia tuh punya posisi tawar, terus juga dia bisa memberdayakan dirinya sendiri melalui dia bisa bikin benih sendiri misalkan, kemudian pupuk, membuat pestisida sendiri. Jadi dia tidak semuanya tergantung dari nggak pabrik ya, dari orang lain. Misalkan ada kelangkaan pupuk, dia nggak soal itu. Terus juga dari situ kan secara tidak langsung juga meningkatkan pendapatannya petani kan, Mbak. Di sekolah lapang, Giarti dan kawan-kawan dilatih selama 3 bulan, mulai dari masa tanam hingga panen oleh petani yang sudah sukses mempraktikkan pertanian sehat. Saya orangnya nggak begitu percaya loh, Mbak. Dan saya orangnya ngeyel loh. Kalau saya gagal, pasti saya mengulangi lagi loh. Betul, saya nggak langsung percaya. Ya saya sekali begini. Ya terus saya konsultasi kok begini. Ya nanti akhirnya begini, sabar aja. Terus saya ikuti lagi. Alhamdulillah akhirnya begitu. Proses peralihannya tak mudah. Giarti harus mengubah kebiasaan lama menggunakan bahan kimia. Kalau saya pakai kimia saya top, nggak mau kalah dengan temannya. Orang pakai 1 kintal, saya pakai 1,5 kintal. Padi saya nggak pernah jelek daripada temannya. Paling tidak sama, kalau tidak mengungguli. Kimia. Giarti juga sering diejek petani lain karena tanamannya berubah warna setelah menggunakan pestisida dan pupuk organik. Panen pertama pun hasilnya mengecewakan. Pada waktu 1 kali tanam diejek orang, Mbak. Tanamannya kuning, kekuning-kuningan. Kalau dipupuk dengan kimia dan dianu dengan kimia kan hijau tanamannya, hijau itu. Tapi kalau dengan organik dengan itu agak kekuning-kuningan tapi kokoh. Terus umpama tumbuh padi, ketiup angin itu tidak mudah roboh. Namun di panen ketiga hasilnya mencengangkan. Giarti mampu panen padi hampir 1,5 ton. Sampai sekarang hasilnya tidak kalah yang memakai kimia, Mbak. Alhamdulillah hasilnya. Bahkan kemarin saya panen bisa melebihi daripada yang pakai kimia. Giarti juga semakin tenang karena beras maupun palawija yang dihasilkannya lebih sehat. Tapi yang organik ini tetap pulen. Walaupun adem sampai besok, itu tetap pulen, tetap enak. Tapi yang bukan organik mungkin bisa basi atau bahkan yang organik di tempat itu sampai 3 hari nggak basi loh, Mbak. Betul. Asal nanam masaknya nasi. Di sekitar Klaten ada 6 petani champion selain Giarti. Meski staf Gita Pertiwi Hoirunisa mengakui mereka baru di tahap pertanian sehat, belum ke pertanian organik. Kalau organik itu kan banyak faktornya, bisa dari air itu harus difilter, harus ada treatment tertentu. Ya kiri kanan lahannya ini juga nggak boleh, misalkan di sini nyemprot, ya ini tetap bukan organik, walaupun dia 100% pakai pupuk yang organik gitu. Makanya kita lebih amannya sih yang lebih budidaya sehat atau ramah lingkungan atau dengan regeneratif agriculture gitu. Selain itu, banyak petani yang statusnya sebagai penggarap, bukan pemilik lahan. Alhasil, upaya memperluas praktik baik pertanian sehat juga berjalan lambat. Jadi mereka nggak punya kuasa untuk menentukan gimana sistem budidayanya kan. Terus juga ternyata mengubah perilaku itu nggak segampang itu kan. Butuh prosesnya yang lama, walaupun udah dikasih secara nyata melalui sekolah lapang misalkan ini berhasil, itu juga ternyata nggak. Demikian Saga KBR, saya Astri Yuwanasari. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.